Semua orang menatap ke arah yang ditunjuk Wody dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Hiu biru raksasa yang merupakan perubahan Kanute benar-benar berjongkok pada Yang Sinin, sikapnya penuh dengan kerendahan hati terutama tatapan. Kekaguman yang luar biasa di mata hiunya yang besar senyum muncul di bibir Zangi, dan dia tahu bahwa kemampuan Yang Shinsin berhasil sepertinya panah merah cinta Yang Shinsin berhasil. Kalau begitu dua lawan yang sulit sudah diatasi, pikir Zhang Yi melihat Kanute yang memuja Yang Shinsin kemampuan yang diperoleh Yang Shinsin disebut malaikat keinginan anak panah. Malaikat itu ada 3 jenis, masing-masing ketiga jenis anak panah tersebut memiliki kemampuan yang berbeda. Biru panah hukuman pembunuhan utama, merah anak panah cinta. Anak panah ini tidak memiliki bentuk dan tidak dapat dipertahankan karena akan langsung menembus jantung sekali seseorang terkena panah cinta. Maka ia akan jatuh cinta kepada pemiliknya dari lubuk hatinya. Itu adalah naluri yang datang dari hati. Meskipun dia tahu dia sedang dibawa pengaruh sihir, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari emosi kekaguman. Sedangkan untuk jenis yang ketiga yaitu anak panah kebencian. Si penggunanya akan menanamkan emosi kebencian ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat Zhang Yi mengalihkan pandangannya ke Baili Changing yang sedang bertarung dari kejauhan. Sekarang aku harus segera mengatasi musuh yang lain agar anggota tim Tengu bisa leluasa membantuku menghadapi Seiichiro nanti. Zhang Yi mengeluarkan senapan runduknya yang sangat besar. Leisu dan menatap tajam ke arah dagu Yanjin yang berjarak beberapa kilometer. Jika Baili Changing terus bertarung, nyawanya mungkin dalam bahaya karena kelelahan fisik yang parah. Aku harus membantunya. Daiko Yanjin sudah berada di ambang krisis pada saat ini. Pikirannya panik memperingatkan bahwa ada tanda-tanda kematian. Lari hanya itulah yang dia pikirkan dalam benaknya saat ini, yaitu dia harus melarikan diri, kalau tidak dia pasti mati. Setelah mengunci Daiko Yanjin melalui teropong bidik, Zhang Yi menarik pelatupnya dan suara gemuruh terdengar di medan pertempuran. Wajah Daiko Yanjin langsung berubah pucat, lalu dia menjerit dengan suara yang keras dan menyedihkan. Suara jeritan itu bisa didengar dengan jelas oleh siapapun meskipun mereka berada beberapa kilometer jauhnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hingga membuat Daiko Yanjin yang kuat itu berteriak begitu keras. Mendengar itu, Wody yang tadinya masih melihat ke arah Kanute memalingkan wajahnya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa teriakan Ronin harimau itu terdengar sangat menyedihkan? Baili Changing menatap tangan kanan Daiko Yanjin yang berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan kaget. Dan di saat yang sama dia tanpa sadar menutupi John-nya dengan satu tangan. Itu pasti menyakitkan, gumam Baili. Rasa sakit seperti itu bisa dirasakan oleh pria manapun di dunia ini hanya dengan melihatnya saja. Zhang Yi berdiri di udara dan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, bagian itu pasti tidak cukup terlatih. Meskipun Baili tertegun sejenak, dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu karena dia sudah punya banyak pengalaman. Dia mengangkat tombak dan berlari ke depan Daiko Yanjin. Dan Daiko Yanjin yang menyadari niat Baili segera berbalik dan berlari menjauh sambil memegangi John-nya. Dan Baili mengatakan, mau lari kemana kau? Sambil berlari mengejar Daiko Yanjin setelah jarak mereka cukup dekat. Baili segera mengayunkan tombaknya untuk menebas Daiko Yanjin dengan bilah tombaknya. Benar saja, bilah tombak itu menghantam leher Daiko Yanjin yang tebal. Sayangnya serangan itu tidak berhasil. Haha, tidak ada satupun lemak di tubuhku yang tidak berguna. Teriak Daiko Yanjin membanggakan dirinya. Daiko Yanjin yang terkena tebas di leher tidak langsung mati, sebaliknya dia menjepit bilah tombak dengan otot-ototnya sekuat tenaga lalu mendorong tombak itu dengan tangannya. Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata, sangat sulit untuk membunuh orang yang fokus pada latihan tubuh. Aku akan melumpuhkan kakimu saja. Ayo lihat bagaimana kau akan lari. Zhang Yi dengan cepat mengisi ulang amunisi dengan tegas dan membidik lagi. Dan tembakan itu menargetkan kaki Daiko Yanjin dengan satu tembakan. Sebuah lubang besar tercipta di paha Daiko Yanjin dan dia jatuh ke tanah karena panik. Baili mengejarnya seperti seorang tukang daging yang ulet mengejar babi peliharaan yang sekarat. Pergilah ke neraka. Teriak Baili Changing melompat dan dengan keras menusukkan ujung tombaknya ke punggung Daiko Yanjin. Tombak itu menembus tubuh Daiko Yanjin. Daiko Yanjin berteriak, bos, kau di mana? Mengapa kau tidak datang dan membantuku? Bantuan Zhang Yi membuat Daiko Yanjin yang masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan menjadi benar-benar putus asa. Dari jauh Zhang Yi berteriak mengingatkan Baili, lakukan dengan cepat dan tepat, aku tidak bisa menjebak Seiro Jing Uji terlalu lama. Sekarang Zhang Yi sudah merasa kalau subruangnya tidak bisa bertahan lama. Baili Changing yang mendengar itu merasa sedikit cemas. Tepat saat dia tengah berjuang untuk membunuh Daiko Yanjin. Tiba-tiba saat dia melihat Daiko Yanjin yang tergeletak di tanah, sebuah ide terlintas di benaknya dengan cepat. Baili Changing membuat keputusan.
Dia menggenggam tombak Fang Tian dengan kedua tangannya dan menusuk Daiko Yanjin. Rasakanlah tombak panjang dari derita 1000 tahun karya Fang Tian Huaji. Ada pepatah lama yang berbunyi seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang ususnya lunak. Daiko Yanjin berteriak keras. Kesakitan tombak Baili menancap dalam ketubuh Daiko Yanjin. Bahkan ujung tombak itu tidak terlihat lagi. Baili mengerahkan segenap tenaganya untuk mengangkat Daiko Yanjin seperti tusuk sate. Meskipun begitu, vitalitas Daiko Yanjin sangat kuat, dan meskipun dia ditembus seperti ini, dia tetap tidak mati. Baili melihat lubang-lubang di tubuhnya dan menusuknya berulang kali setelah disiksa ratusan kali. Daiko Yanjin akhirnya kehilangan nafas. Baili tersentak, berkata, cara Zhang Yi ternyata lebih efektif. Dia menusukkan tombaknya ke tanah tubuh Daiko Yanjin yang seperti anjing mati tergantung di sana. Dan darah mengalir ke gagang tombak membasahi area salju yang luas. Di sisi lain, Xin Xin memikirkan kata-kata Zhang Yi. Dalam benaknya dia menyadari bahwa meskipun situasi perang menguntungkan mereka, situasinya tidak sepenuhnya menguntungkan mereka. Setelah Seiichiro Jing Uji lolos dari Subruang, mereka harus bertarung melawan sosok setingkat kapten tanpa kemampuan Subruang Zhang Yi. Kepala yang Xin Xin menengok ke sana kemari dan matanya sedang melihat-lihat sekitar. Kita harus segera menemukan penyihir itu. Yang Xin Xin tahu betul kalau sebagian besar kekuatan Seiro Jing Uji berasal dari kekuatan gadis Ronin itu. Setelah beberapa saat, Mengsu datang dan berkata, serahkan saja urusan mencari orang padaku. Area fotografi udara aktif. Ungkap Mengsu mengaktifkan kemampuannya dengan Mengsu sebagai pusatnya. Semua pergerakan dalam radius 3 km terdeteksi dengan jelas olehnya. Dengan cepat Mengsu menemukan tempat persembunyian Mayumi Takuuchi. Ketemu penyihir dengan salah satu mutan bajak laut Eclipse Moon bersembunyi di balik area kontainer. Dan N.